08.12 Agustus. Persis ketika upacara pengibaran bendera berlangsung khidmat di seluruh penjuru negeri, Pos Yonif 133 Yuda Sakti dan Koramil Jila di Mimika, Papua Tengah diserang dari 3 arah sekaligus. Kontak tembak pecah tanpa peringatan. Satu prajurit, Pratu Rizky Kurniawan, gugur dengan luka tembak di kepala. 2 rekannya, Pratu Y. Pasaribu dan Pratu Kiki Febrio, luka-luka di bagian pinggang dan lengan. Di saat yang hampir bersamaan ratusan kilometer dari sana, kantor Polsek Kimbim di Jayawijaya ditembaki sekitar 10 kali dari arah yang belum teridentifikasi. Personil yang berjaga terpaksa berlindung sambil saling memperingatkan arah datangnya tembakan, seperti terekam dalam video yang beredar di media sosial. Tapi yang terjadi setelahnya justru jadi bagian paling menarik dari cerita ini. Di Intan Jaya 2 hari sebelumnya, pasukan TNI sudah lebih dulu menguasai sebuah lokasi yang disebut sebagai bekas markas OPM. Dan di hari yang sama, dengan baku tembak di Mimika, justru di lokasi itu merah putih dikibarkan. Disaksikan Bupati dan anggota DPRD setempat. Ironinya kentara, tempat yang dulu identik dengan konflik bersenjata, hari itu juga jadi panggung perayaan kemerdekaan. Jadi, apakah ini benar-benar tanda TNI berhasil membalik keadaan di Papua setelah bertahun-tahun konflik berlarut-larut? Atau justru simbol kemenangan ini menutupi babak baru konflik yang belum selesai? Bahkan mungkin baru dimulai? Simak sampai akhir. Ini merupakan salah satu markas dari TPNPB OPM, Kodap Pimpinan Sabinus Wakil. Ketegangan di Papua yang memuncak pada 17 Agustus sebenarnya tidak muncul begitu saja. Ini bukan konflik baru. Perlawanan bersenjata di wilayah pegunungan Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan hari-hari sebelum HUT RI kali ini justru memperlihatkan pola yang sudah familiar. Eskalasi ancaman yang biasanya mendahului serangan besar. Di Yahukimo, pemimpin kelompok yang disebut KKB Kodap 16, Kopitua Heluka, menyampaikan ancaman terbuka setelah salah satu anggotanya, Istiwaka Heluka, dilaporkan tewas dalam kontak senjata dengan TNI Polri. Dia menyatakan akan turun bersama pasukannya untuk membalas. Dan ancaman ini tidak cuma ditujukan ke aparat, tapi meluas ke pegawai negeri, pilot, guru, tenaga medis, sampai warga sipil biasa yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Pola ancaman yang menyasar profesi-profesi sipil seperti ini yang membuat rasa aman di Papua jadi jauh lebih rapuh dari sekedar hitungan baku tembak. Dipaniai, laporan yang beredar menyebut bentrokan antara kelompok TPNPB dan aparat terjadi di jalur perairan dengan unit yang disebut sebagai unit amfibi TPNPB memakai speedboat untuk bermanuver. Tapi penting dicatat, informasi ini berasal dari laporan pihak ketiga dan klaim yang beredar di lapangan. Kronologi lengkap dan siapa yang lebih dulu menyerang masih perlu dikonfirmasi lewat keterangan resmi, bukan sesuatu yang bisa langsung dianggap fakta final. Lalu ketegangan menyentuh langsung masyarakat sipil, jauh dari hiruk-pikuk kontak senjata antar kelompok bersenjata. Minggu malam 16 Agustus, sehari sebelum HUT RI, seorang warga berinisial AS, 25 tahun, ditembak oleh kelompok yang diduga OPM di Kompleks Pertamina Lama, Distrik W6 Tolikara. Korban yang bekerja sebagai karyawan swasta ini mengalami luka tembak di betis kiri dan dievakuasi dalam kondisi sadar ke Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG untuk mendapat perawatan. Aparat langsung melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam penembakan ini. Kasus ini jadi pengingat bahwa dampak konflik Papua tidak berhenti pada baku tembak antara kelompok bersenjata dan aparat saja. Ketika warga sipil yang sama sekali bukan bagian dari pertikaian ikut jadi sasaran, ruang aman masyarakat sehari-hari semakin menyempit. Dan insiden ini terjadi persis 1 hari sebelum puncak ketegangan di Mimika dan Jayawijaya. Rangkaian 4 insiden ini, kalau dilihat sebagai satu garis waktu, memperlihatkan bagaimana suasana genting sudah terbangun jauh sebelum bendera resmi dikibarkan. Setelah rangkaian serangan itu, respon aparat terlihat lewat operasi keamanan yang digelar TNI dan Polri secara paralel. Korps Habema yang berada di bawah kendali Kowa Wilhan III dan sudah dibentuk sejak 2024 secara khusus untuk menekan pengaruh gerakan separatis di wilayah pegunungan Papua jadi salah satu unsur paling aktif bergerak. Di sisi kepolisian, Operasi Damai Kartens menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah yang jauh lebih luas, mencakup berbagai faksi TPNPB OPM yang tersebar dari Ilaga, Sinak, Duga, sampai Sorong Raya dan Merauke. Menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Intan Jaya dan Mimika hanyalah satu simpul dari jaringan konflik yang jauh lebih besar di seluruh tanah Papua. Salah satu perkembangan pentingnya terjadi di Intan Jaya. Sabtu dini hari 15 Agustus, prajurit Korps Habema dilaporkan menguasai wilayah yang disebut sebagai markas kelompok TPNPB OPM pimpinan APNI Kobugau di sekitar Kampung Gamagai, Distrik Ugimba.
Operasi ini berlangsung dalam kondisi medan yang sangat berat. Prajurit bergerak dalam gelap, melewati medan terjal, dengan suhu yang dilaporkan mencapai sekitar 3 derajat Celcius, kondisi yang jauh dari bayangan iklim tropis Indonesia pada umumnya. Dari lokasi itu, aparat menyita sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata, termasuk senjata rakitan dan pistol revolver. Beberapa hari sebelumnya, kontak senjata juga terjadi di distrik Erel Makawiyah, Kabupaten Puncak. Pasukan bergeser dari arah Jila, Mimika menuju Erel Makawiyah, jalur di daratan tinggi dengan ketinggian sekitar 2.703 meter di atas permukaan laut, setara dengan ketinggian yang biasa ditempuh pendaki gunung berpengalaman, bukan medan operasi militer biasa. Tanjakan curam membuat pergerakan pasukan melambat dan menguras tenaga, dan di kondisi seperti itulah kelompok bersenjata melakukan penyergapan. Sekitar 6 orang disebut berada di lokasi, 2 diantaranya membawa senjata laras panjang. Tembakan dibalas aparat, memicu kontak senjata yang berlangsung hampir 4 jam penuh. Durasi yang cukup panjang untuk kontak senjata di medan seterjal ini. Situasi kembali memanas menjelang HUT RI. Pada 16 Agustus, TNI melaporkan kontak senjata lanjutan di kawasan hutan Erel Makawiyah. 3 anggota TPNPB OPM dilaporkan tewas setelah terlibat perlawanan saat aparat melakukan pengejaran. Dan sejumlah senjata api serta amunisi turut disita dalam penyisiran setelahnya. Karena informasi ini terutama berasal dari pihak aparat dan ada klaim berbeda dari pihak-pihak terkait. Detail lapangan sebaiknya tetap dipahami secara hati-hati sampai seluruh fakta bisa diverifikasi independen. Pola yang memang lazim terjadi dalam pelaporan konflik di wilayah terpencil seperti ini, di mana akses media independen sangat terbatas. Dan kemudian muncul momen secara simbolis jauh lebih kuat dari semua operasi militer ini. 17 Agustus 2026, Satgas TNI dari Korps Habema menggelar upacara pengibaran merah putih di distrik Ugimba, Intan Jaya, di lokasi yang disebut sebagai bekas markas OPM Kodap 8, Pemabu, pimpinan Sabinus Walker. Menurut Panglima Kowapilhan 3, Lejen TNI Luki Avianto, yang sebelumnya juga pernah memimpin Komando Daerah Militer Mandala Trikora yang membawahi wilayah Papua Selatan, lokasi ini sudah dalam penguasaan Satgas Habema sekitar 1 pekan sebelum upacara berlangsung. Upacara ini turut dihadiri Bupati Intan Jaya, Anar Maisini, dan anggota DPRD Intan Jaya Titus Kobogau, bersama personil Satgas Habema yang baru saja menuntaskan operasi berat itu. Disinilah letak ironi sekaligus pesan simboliknya. Tempat yang sebelumnya identik dengan kelompok bersenjata, kini jadi lokasi pengibaran bendera negara di hari kemerdekaan. Tapi menguasai satu titik hanyalah satu tahap dari proses yang jauh lebih panjang. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan keamanan itu dalam jangka panjang, memastikan pemerintahan bisa benar-benar hadir sampai ke pelosok, dan membuat masyarakat setempat merasakan langsung manfaat dari kehadiran negara, bukan cuma simbol bendera yang berkibar sehari lalu dilupakan. Karena disitulah makna sesungguhnya dari upacara di Ugimba, bukan sekedar seremoni 1 hari, tapi simbol perebutan ruang jangka panjang. Dari ruang yang dulu dikuasai konflik, menuju ruang yang diharapkan bisa diisi kembali oleh pelayanan publik dan kehidupan masyarakat yang lebih aman. Di tengah rangkaian konflik ini, satu hal yang selalu kembali jadi perhatian adalah nasib warga sipil. Kelompok yang paling sering jadi korban tanpa pernah benar-benar jadi bagian dari pertikaian itu sendiri. Pada 14 Agustus, 3 warga di Maibrat, Papua Barat Daya, Sylvester Astem, Sylviana Sori, dan Anikia Fatih dilaporkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal dan sempat berada dalam kondisi kritis. Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, termasuk dugaan yang beredar bahwa pelakunya adalah aparat TNI. Klaim yang sampai sekarang masih membutuhkan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut sebelum bisa dianggap fakta. Anggota DPR Papua Barat Daya, Wilam Astem, meminta kasus ini diusut secara serius siapapun pelakunya. Penegasan yang penting justru karena ambiguitas soal siapa penembaknya ini sendiri jadi cerminan betapa rumitnya membedakan pelaku dalam konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ada akhirnya siapapun yang bertanggung jawab atas setiap insiden yang terjadi, masyarakat sipil tidak seharusnya jadi korban dalam konflik yang bukan pilihan mereka sendiri. Papua membutuhkan keamanan yang nyata, keadilan yang bisa dirasakan, dan ruang hidup yang damai untuk semua pihak, bukan cuma janji yang berulang setiap tahun. Semoga suatu hari merah putih yang berkibar di Papua benar-benar jadi simbol persatuan yang utuh, dirasakan oleh setiap orang yang tinggal di bawahnya, bukan sekedar penanda satu babak dari cerita konflik yang belum juga menemukan ujungnya.